Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mengiringi curahan rahmat taufik hidayah inayahnya, khususan pagi hari ini kita mendapatkan anugerah izin Allah untuk bisa melaksanakan kewajiban kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan insyaallah pagi hari ini kita berpuasa dan kita lanjutkan pengajian melalui kunsub kitab Nashaikhul Ibad. Kali ini sampai pada maqalah yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salasuna. Adapun maqalah yang ke-30, an Ali radhiyallahu anhu, yaitu dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhahu, annahu, bahwa sesungguhnya Sayyidina Ali qala, berkata beliau, arba'atu asya'a qaliluha katsirun. Arba'atu asya'a, adapun ada 4 perkara, ada 4 sesuatu. Qaliluha, sedikitnya, katsirun, itu dibilang banyak. 4 perkara ini meskipun sedikit adanya, tapi terasa banyak, di mana seseorang bisa mendapatkan rasa dari 4 perkara ini dengan perasaan yang banyak, bisa jadi puas gitu. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, al-waja'u, rasa sakit. Jadi penyakit. Sakit itu biar sedikit terasa sekali banyaknya. Meskipun itu bentuk bisul kecil, tapi seluruh tubuh bisa merasakan. Apalagi sampai kesenggol orang, jingkrak-jingkrak, saking banyak, terasa banyak meskipun sedikit. Yang kedua, wal faqru, kefikiran. Sebetulnya kefikiran itu adalah tidak adanya sesuatu yang dibutuhkan. Fiqdu ma yuhtaju ilaih, artinya begitu. Pada saat ia membutuhkan, di situ nggak ada. Itu berarti fakir. Seperti apa yang dimasak besok, kali ini nggak ada, berarti fakir. Rencana besok ngasih uang saku anak sekolah, kali ini nggak ada, fakir. Nah, rasa fakir itu sebetulnya nggak lama, seperti rasa sakit itu tadi. Orang sakit itu mungkin seminggu aja ceritanya, itu sudah panjang lebar, kok nggak pernah kelihatan kemana, nggak ngerti tuh, mau sombe di rumah sakit seminggu ya. Nah, seminggu dibanding umurnya sampai 70 itu kan nggak ada apa-apanya sebetulnya. Tapi seminggu itu, 1 minggu itu bisa terasa panjang dan lama. Begitu juga rasa kepikiran itu. Saat kita pasti tidak ada sesuatu, itu tentu tidak selamanya. Tidak selamanya. Dibanding dengan lamanya kita hidup di dunia ini, umur kita ini, nggak ada apa-apanya. Tapi itu ceritanya panjang lebar kalau
diceritakan banyak orang. Dulu saya kalau masih sengsara dulu. Padahal sengsaranya mungkin sekian tahun itu dibanding dengan usianya sampai 80 tahun, 70 tahun. Nggak ada apa-apa. Karena rasanya itu benar-benar melekat, terasa sekali. Rasa kefikiran, rasa sakit. Nomor 3, wan-naru, api. Api itu biar sedikit kena kulit kita langsung jingkrak-jingkrak. Biar toh orang perkasa, orang gagah, gitu. Tapi begitu nginjak buntut rokok, langsung nginjak, gitu. Langsung jingkrak-jingkrak. Meskipun sedikit, bisa terasa sekali. Ya tidak lagi ya. Ya, yang begini-begini juga disampaikan. Ya memang begitu. Kemudian yang keempat, wal adawatu, permusuhan atau musuh. Yang dimaksud di sini qasdul idrari al mutamakkinu fil qalbi, yaitu mempunyai niat jahat yang bersemayam di hati. Itu namanya adawah, permusuhan. Kita mempunyai teman bisa beribu-ribu orang, tapi mulai sama tetangga sebelah orang satu aja nggak berteguran, itu terasa sekali. Kayak seluruh lingkungan situ ikut membenci kita. Itu permusuhan. Padahal orang satu aja. Makanya ini makalah ya kati sahabat namanya asar, ya membuat kita supaya hati-hati, jangan membuat merasa remeh terhadap musuh meskipun itu satu orang, karena 1000 orang sebagai teman kita tidak menjamin keselamatan kita terhadap satu orang yang tidak suka dengan kita. Ya, ini satu lingkungan. Ada posnya. Pos itu digojogo apa sih? Maling tak? Malingnya piro sih? Maling satu sing jogo sak lingkungan. Perampok berapa sih perampok dibanding orang yang sadar? Tapi karena ya itu penyakit sehingga terasa sekali keberadaannya. Itulah kata Sayyidina Ali, ada 4 masalah, ada sesuatu yang sedikit tapi terasa banyak. Yaitu 1, rasa sakit, kemiskinan, kefikiran, api, dan permusuhan. Sampai Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ra'sul aqli ba'dal imani billahi ta'ala at-tawaddudu ilan nas. Pokok daripada akal, kecerdasan ini setelah iman. Jadi iman itu puncak orang yang cerdas, punya iman. Itu setelah iman yaitu at-tawaddudu ilan nas, yaitu berkasih sayang kepada sesama. Berkasih sayang kepada sesama itu justru lebih aman. Jika kita berkasih sayang itu bisa jadi ya pokoknya sikap baik kepada sesama, saling tolong menolong, kasih mengasihi. Ada tetangga lagi punya gawe, bantu. Ada anak lagi kesulitan, dibantu. Ada anak pembeling tuturi, dinasihati. Itu sama dengan at-tawaddudu. Kalau orang dulu bilang pagar mangkok lebih rapat daripada pagar tembok. Artinya mangkok itu pemberian. Kalau kita lagi masak apa-apa, tetangga dikasih. Kalau ada mangkok kan diterterne orang. Artinya ngono. Itu akan lebih aman daripada kita
memasang penjaga rapat di rumah kita, tetap kena kebobol. Pinter pamalingi bangga. Nabi Sulaiman bersabda kepada putranya, qala sayyiduna Sulaiman alaihissalam libnihi, kepada putranya, ini la tastaksir ayyakuna laka alfu shadiqin, janganlah kau merasa banyak punya teman meskipun jumlahnya 1000. Itu sedikit. Fal alfu qalilun, mempunyai sahabat 1000 itu sedikit. Meskipun tuh sana sini kenal orang, itu kelompok itu temanku, itu yang itu temanku juga, bos itu temanku, iya temanku. Tapi sebanyak 1000 itu terbilang sedikit. Wala tastaqillu ayyakuna laka aduwan wahidun fal wahid kasirun, dan janganlah kau pandang sedikit manakala engkau mempunyai satu orang musuh saja. Ya, bandingannya seperti tadi lah, satu orang musuh gak cocok, wong sitok seakan-akan rasanya wong sak lingkungan musuhi kabeh. Memang gak nyaman gitu, bener-bener gak nyaman. Makanya dari apa yang disampaikan ini hikmahnya agar kita lebih berhati-hati pada saat sakit. Berarti sakit itu meskipun sedikit terasa banyak, ya mari kita jaga kesehatan supaya nggak sakit. Oke, begitu. Bismillah.